Halo, selamat sore. Sore Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak biar lebih enak kita untuk ngobrolnya. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifah Nurmadina. Saya mahasiswa Universitas Jambi semester 4. Oke, baik. Boleh dipanggilnya siapa nih? Dini aja. Oke, Dina. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taurisia Heni Febiani. Kamu bisa manggil saya Kak atau Heni aja juga boleh. Sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sih Kak untuk hari ini. Tapi mungkin akhir-akhir ini saya cuma sering ada rasa cemas aja di diri saya gitu. Kayak overthinking gitu. Oke, jadi di sini uh, baik, cuma akhir-akhir ini ada beberapa yang mengganggu pikiran Dina ya. Kebanyakan overthinking ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, Dina udah pernah melakukan proses konseling belum? Belum sih Kak, baru ini awal pertama kali. Jadi ini pertama kali melakukan proses konseling. Di sini sedikit kakak jelaskan. Di konseling kita kali ini ada yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana yang semua yang kita ceritakan di sini ini bersifat rahasia ya. Kemudian ada juga asas keterbukaan, di mana Dina kakak harapkan dapat terbuka untuk menyampaikan masalah yang sedang dialami agar kita lebih mudah untuk mencari solusinya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, apakah bisa dimulai untuk lanjut sesi selanjutnya? Boleh. Jadi akhir-akhir ini yang ada beberapa pikiran yang mengganggu Dina, yaitu sampai mengalami overthinking ya. Iya, kayak sampai cemas aja, ada rasa cemas yang kayak emang bener-bener cemas lah pokoknya hari-hari tuh gitu. Boleh diceritakan nggak lebih detailnya? Jadi awalnya ceritanya kayak gini. Dulu kan saya SMA-nya asrama. Ya. Di salah satu SMA di Jambi sini kan. Dia asrama gitu. Nah dulu tuh waktu saya masuk asrama itu, karena di situ kan asramanya termasuk sekolah yang ketat gitu peraturannya, karena dia kayak semi kedinasan gitu. Jadi peraturannya emang bener-bener kayak hampir mirip-mirip di sekolah kedinasan gitu kan Kak. Kayak emang dari pagi sampai malam itu kita emang belajar kayak gitu kan. Jadi saya di situ mikir kayak, di sini saya nggak mau banyak apa punya masalah. Jadi saya fokus sama tujuan saya itu ya belajar, cari ilmu gitu kan. Jadi saya emang bener-bener fokus ke itu aja gitu, nggak begitu mikirin yang lain ya. Yang lain tuh dipikirin tapi tuh ya secukupnya aja gitu kan. Jadi dulu waktu SMA tuh karena banyak peraturan, jadi salah satunya tuh penampilan juga ada peraturannya ya kan, apalagi di asrama. Terus jadi banyak lah mungkin peraturan dari penampilan tuh, mungkin dari segi baju yang dipakai, terus make up gitu gitulah. Nah dulu tuh saya karena menghindarin hal-hal masalah kayak gitu, karena menurut saya sekolah di sana tuh belajarnya udah berat kayak gitu kan, udah buat beban pikiran banget. Jadi saya nggak mau punya tambah beban pikiran untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi saya ikutin aja peraturannya. Jadi saya tuh nggak begitu memperhatikan penampilan saya waktu di SMA. Ya saya sewajarnya aja lah, pokoknya menghindari peraturan yang nggak diperbolehkan di sekolah itu. Terus saya ya penampilan saya kayak biasa aja gitu lah pokoknya gitu kan, nggak kayak siswi-siswi yang lain yang emang dari SMA mereka udah pakai make up, udah ya ada beberapa peraturan yang dilanggar. Jadi saya ngelihat di situ kayak mereka banyak banget masalahnya dihukum, karena kalau dihukum di sekolah asrama tuh kan beda ya kak ya. Kayak misal bisa sampai di apa sih namanya, kayak diskors kayak gitu. Nah saya kan nggak mau kan hal-hal kayak gitu, jadi ya saya sewajarnya siswi aja gitu. Terus setelah itu mungkin emang beda banget ya penampilan saya sekarang sama yang dulu. Nah setelah lulus dari, nah karena penampilan saya mungkin karena juga saya nggak menghindari masalah, jadi kayak saya menghindari orang-orang yang problematik gitu, nggak begitu mau berinteraksi sama orang-orang yang kayak gitu, karena saya nggak mau kayak
kena juga gitu kan. Jadi kayak saya berinteraksi sama orang-orang yang menurut saya nggak begitu problematik dan ya termasuk menurut aturan juga gitu kan. Terus habis itu setelah lulus, saya kan kuliah di Jambi, di Universitas Jambi. Nah setelah lulus kuliah tuh ya karena kita udah di luar kan, nggak di asrama lagi, jadi penampilan kita kan pasti berubah ya kan. Ya dari situlah saya makin lama makin berubah penampilan saya, makin berpikir oh saya udah tahu fashion orang luar. Apalagi kan kalau di asrama dulu nggak megang HP kan, kalau sekarang kan emang 24 jam pakai HP, jadi emang lihat yang lagi viral sekarang gimana fashionnya gitu-gitu kan. Mulai dari situlah saya juga merubah fashion saya. Apalagi kakak saya tuh kan orangnya fashionnya termasuk bagus gitu kan. Jadi saya juga lihat kakak saya kayak gitu, jadi saya merubah juga lah penampilan saya. Nah mungkin kalau dibilang tuh jauh banget gitu penampilan saya sekarang sama yang dulu. Jadi setiap saya ketemu teman-teman saya yang dulu pasti mereka kayak selalu muji saya, ya ampun Dina sekarang cantik banget, berubah banget kayak gini. Nah dari situ saya kayak mulai mikir berarti jadi sebeda itu saya di SMA sama yang sekarang kayak gitu kan. Nah mulai dari situ kayak saya bikin saya kepikiran aja gitu, overthinking kayak sebenarnya apa ya yang dipikirin mereka tentang saya yang dulu sama yang sekarang gitu. Overthinking, takutnya mereka berpikir negatif tentang saya kayak gitu. Itu kadang bikin saya kayak misal kalau kita lagi ngerasa cantik, apalagi kita cewek, pasti kita kayak posting sana sini gitu kan. Itu kadang bikin saya mikir kayak private aja lah lagi postingan saya, kayak takut mereka bilang tahu nggak sih Dina ini dulu di SMA kayak gini loh kayak gitu. Jadi kayak situ buat saya overthinking aja gitu, kepikiran. Jadi kayak apa ya yang mereka pikirin, takut mereka yang berpikir yang negatif gitu tentang saya gitu. Oke, jadi di sini Dina nih overthinking ya karena penampilan Dina waktu di asrama sama kuliah ini sangat berbeda jauh. Berapa banding berapa nih ibaratnya bedanya? Berapa ya? Mungkin kalau di SMA dulu tuh emang bener-bener enggak kalau dibilang, karena saya aja ngerasa kayak kalau misalnya kalau misal lihat foto saya yang di SMA dulu emang kayak ternyata aku emang sebeda itu sama yang sekarang gitu. Kalau di persen itu mungkin dulu 20% lah tahu kayak mikirin penampilan tuh mungkin sekitar 20%, sampai sisanya emang bener-bener mikirin untuk ilmu aja kayak gitu. Kalau sekarang tuh hampir pokoknya fashion itu nomor 1 karena sekarang. Kalau misalnya nggak cantik atau nggak bagus fashionnya ya bakal kepikiran jadi nggak pede buat keluar atau ketemu orang banyak kayak gitu. Jadi sekarang tuh menurut saya penampilan nomor 1. Oke, jadi Dina ini di sini takut ya orang-orang berpikir negatif tentang perubahan Dina. Betul. Menurut kamu nih, kan nggak semua orang yang pandangan orang terhadap kita tuh tidak sepenuhnya sama nggak sih? Menurut kamu nih, emang kalau misalnya ada orang kayak lebih baik itu kayak lebih baik dari sebelumnya itu negatif atau positif? Kalau saya sendiri ya mikirnya enggak sih, karena pasti ya pun dia berubah bukan karena orang, bukan kalau dibilang pasti berubahnya kan mungkin dari segi penampilan, mungkin dia sekarang bisa make up, dulu nggak bisa make up kayak gitu. Itu kan dia merubah diri dia sendiri, kayak misal dia beli barang-barang kayak dia sendiri. Terus kayak apa ya, kalau saya pikirnya kayak gitu ya, karena saya merasakan itu gitu kan. Jadi saya mikirnya ya positif aja sih, dia berubah pun bukan pakai uang mereka gitu. Nah tapi nggak tahu walaupun saya berpikir kayak gitu kalau misal ke orang lain, tapi tetap aja diri saya kayak punya rasa overthinking tentang hal itu gitu. Jadi di sini yang membuat overthinking itu takut pandangan orang lain terhadap diri Dina nih seperti apa, takutnya mereka berpikir negatif tentang diri Dina ya, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Oke, tadi kan kamu bilang ada yang bilang kamu berubah gini lah. Kalau kamu denger gitu, mereka tuh seakan memuji, ngomongnya tuh muji atau ngejek?
Sebenarnya pasti muji sih, Hmm. muji pasti, karena emang ngerasa aku emang kayak sekarang emang ya bagus lah penampilannya gitu, itu pasti mereka muji gitu kan. Tapi di satu sisi tuh tetap terselip hal-hal yang bikin overthinking gitu aja. Takut misal mereka ngomongin saya di belakang, saya ketemu sama teman SMA yang lain gitu. Terus mereka ngomongin saya kayak, tau nggak sih Dina ini sekarang ini banget, ya nggak tahu lah sebenarnya apa yang mereka omongin, mungkin hal-hal baik atau hal-hal buruk saya nggak tahu, tapi itu tuh tetap bikin overthinking aja, bikin kepikiran, jadi bertanya-tanya apa ya kira-kira yang mereka omongin tentang aku yang sekarang gitu. Oke, jadi saat mereka ngomongin kamu, perasaan yang paling sering muncul tuh apa sih? Waktu mereka muji aku ya Iya. gitu, senang, tapi tuh ada takutnya juga, ada malunya juga gitu. Nah, kayak seneng nih dia dibilang Masya Allah Dina sekarang cantik, berubah nian kayak gitu, berubah banget kayak gitu kan. Nah, dengan kata berubah itu jadi mikir kayak, berarti mereka memandang aku dulu tuh emang bener-bener kayak gimana ya mereka, jadi kayak takut pasti mereka membedakan banget gitu kan, kayak Dina yang sekarang sama Dina yang dulu. Tetap ada rasa takutnya, senang sih dipuji kayak gitu, dipuji-puji seperti itu, tapi tetap ada rasa takut, pokoknya cemas gitu, jadi overthinking. Oke, jadi membuat overthinking ya. Tapi kan apakah semua orang seperti itu? Enggak sih. Nah, tentunya tidak ya kan. Jadi kan nggak tentu semua orang tuh berpikir seperti itu. Oke, sekarang coba kita ubah pikirannya menjadi lebih rasional. Kayak tadi kan coba kamu bilang ke diri kamu sendiri tuh, kita ubah pikirannya menjadi lebih rasional ya. Kita ubah katanya menjadi lebih rasional, seperti saya boleh merubah diri saya tanpa mendengarkan pendapat orang lain, karena pendapat orang lain tidak sepenting itu untuk hidup kita. Jadi kita berhak untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Bagaimana, apakah setuju? Setuju. Boleh kalau kamu mau menambahkan? Oke, kayak saya ini tetap orang yang sama, saya punya hak untuk merawat diri saya, mulai dari penampilan, cara saya bicara ataupun segala macam tentang diri saya, dan saya tidak boleh terlalu berpikir negatif tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke, jadi bagaimana nih setelah mengucapkan kata-kata itu? Bagaimana perasaan yang kamu rasakan? Mungkin saya akan merubah mindset saya ya tentang omongan orang-orang yang kemarin bikin saya cemas dan overthinking. Kayak saya bakal lebih berpikir positif lah ke depannya, karena itu kan untuk diri saya juga. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih karena Dina sudah bercerita masalahnya dengan sangat terbuka ya, dari awal sampai akhir dijelaskan dengan sangat baik dan mudah dimengerti. Apakah sudah lega sekarang? Lega sih, karena udah sharing kan cerita-cerita yang selama ini buat saya cemas dan overthinking. Baik, mungkin besok kalau misalnya Dina butuh teman cerita, boleh kita mengadakan sesi lanjutan konseling. Baik nih, sebelum ditutup, kakak ada PR untuk Dina. Dina boleh kayak mencatat nih, kayak misalnya homework atau PR ya kan, kayak setiap misalnya ada omongan yang diomongin seperti tadi nih, yang membicarakan Dina yang katanya berubah gitu. Dina bisa tulis nih apa aja yang menjadi beban pikiran Dina. Nah, untuk di sesi selanjutnya kan mungkin kalau Dina mau sesi lanjutan bisa kita bahas. Ya, baik. Sebenarnya juga terima kasih ya Kak udah dengerin keluh kesah kami yang mungkin selama ini jadi beban saya. Ya, kedepannya mungkin saya akan kalau ada hal yang perlu saya ceritain bakal kasih kabar ke kakaknya. Oke, baik, untuk sesi sore ini kakak tutup. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa, makasih Kak.